siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Indonesia kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi mengenai satu lapak penjual bensin eceran terbakar di Jalan Pangeran Tubagus Angke, Tambora, Jakarta Barat. Api yang membesar sempat membuat kepanikan pengendara dan warga di sekitar lokasi. Pospol. Kobaran api melalap habis satu lapak penjual bensin eceran di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Material bangunan yang terbuat dari kayu dengan cepat terbakar tanpa sisa. Besarnya api sempat membuat panik warga sekitar dan pengendara yang melintas. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian, setelah 3 unit armada pemadam kebakaran Pos Tambora, Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi. Bangunan bedeng, sepertinya ini ada bensinnya, makanya stok bensin di sini untuk mungkin jual ecer. Alhamdulillah tadi makanya api besar karena diprediksi ada bensin. Belum diketahui penyebab kebakaran ini. Polisi masih meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk pemilik lapak bensin eceran yang terbakar. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 emak-emak memprotes petugas suku dinas perhubungan saat melakukan razia derek paksa kendaraan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan untuk parkir. Kita pernah melakukan penindakan dari pihak Jakarta Pusat lalu Iya Pak, jangan nyemati yang bisa. 3 emak-emak melayangkan protes saat menyadari kendaraan mereka yang terparkir di bahu jalan Menteng Raya, Menteng, Jakarta Pusat menjadi sasaran penderekan oleh petugas suku dinas perhubungan Jakarta Pusat. Ketiganya berusaha mempertahankan kendaraan agar tidak diderek paksa. Akibatnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas. Mereka mengaku tertipu dengan arahan juru parkir liar yang menjamin legalitas bahu jalan boleh digunakan untuk parkir. Tak ingin kendaraannya diderek paksa, ketiga mama dan pemilik kendaraan lainnya memilih membayar sanksi denda di tempat sebesar Rp500.000. Itu, ya itu saya ini dong, parkir dong. Karena diarahkan ya Pak? Nah diarahkan, kalau diarahkan saya juga udah tahu posisi kayak gini, nggak mungkin saya mau mending ke gedung sebelah. Razia parkir liar dilanjutkan petugas hingga ke kawasan Monas. Di lokasi ini petugas menderek paksa sejumlah kendaraan roda 4, bahkan sebuah minibus yang memiliki kartu parkir kementerian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, tren joget pacu jalur yang mendunia malah disalahartikan oleh sejumlah pemuda di Lampung. Bukannya menari di atas perahu seperti video viral aslinya, mereka malah bergaya di atas mobil saat melintas di jalan tol. Dalam video yang beredar, seorang pemuda terlihat berdiri dan menari di atas mobil yang sedang melaju di ruas tol Trans Sumatera, kilometer 58 Bakahuni, Terbanggi Besar. Pemuda di Lampung itu berdalih ikuti tren viral tarian pacu jalur, namun caranya salah. Mereka bergaya bak bocah di depan perahu kayu dengan menggunakan mobil di jalan tol. Bukan menghibur, aksi itu justru membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan. Satuan PJR Ditlantas Polda Lampung mengamankan 3 orang yang terlibat. Yang pertama mereka menyampaikan iseng, ya karena lagi viral ya video aura itu mereka juga pengen ikut viral juga. Ternyata apa yang mereka lakukan tidak sesuai dan membahayakan pengendara lain maupun dia juga. Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Lampung dan Ditlantas Polda Lampung atas keliruan kami yang membahayakan pengguna jalan lain, dan kedepannya kami akan kooperatif berlalu lintas dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan kami lagi. Selain membuat video permohonan maaf dan menerima sanksi tilang, ketiganya dijerat pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
Ya pemirsa, viral seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya lantaran dituduh mencuri oleh tetangganya sendiri. Aksi penganiayaan ini telah dilaporkan korban ke polisi. Berani aku sumpah. Lama-lama maling gak semua kau dari banyak kian kau. Inilah video viral yang mempertontonkan seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri. Korban dipukul oleh seorang wanita dan remaja dengan kondisi tangan dipegang oleh seorang pria dewasa yang diketahui tetangga korban sendiri. Korban berteriak meminta ampun dan menangis agar tidak dianiaya. Korban mengalami luka lebam di kepala dan luka lecet di kaki akibat dianiaya tetangganya sendiri. Korban diketahui masih berusia belasan tahun ini dituduh mencuri bawang oleh pelaku. Dituduh maling bawang, Pak. Padahal Kate barang tuh, kate. Dia tidak maling tidak. anak kita posisi lagi main di situ. Iya, lagi main. Dia nih lagi ke pasar sama neneknya, dijemput, diajak balik ke rumah. Sampai rumah langsung di ini kan. Digebuknya gitu. Siapa yang mukulin itu? Emaknya sama anaknya. Nah, yang ada lanang siko itu siapa? Itu tetangganya itu, Pak. Atas kejadian tersebut, korban bersama orang tuanya telah melaporkan kejadian penganiayaan itu ke Mapolda Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainis melaporkan. Kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menjadi misteri. Komisi 1 DPR RI mendorong pihak kepolisian segera usut tuntas kasus itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin menyebut ada kejanggalan pada kasus kematian diplomat muda Indonesia Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya di Jakarta, Selasa 8 Juli lalu. Terkait hal itu, dirinya mendorong pihak terkait segera usut tuntas kasus tersebut. Kalau kita lihat juga meninggalnya cukup mengkhawatirkan, ya, dan menimbulkan banyak pertanyaan, banyak dihubungkan dengan penyelesaian TPPO dan lain sebagainya. Kita sekarang serahkan saja kepada penyidik polisi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat itu diketemukan siapa pelaku pembunuhnya dan kemudian kita tahu motifnya apa. Kini polisi masih selidiki setiap detail barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit bagian kepala korban. Polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sementara itu, 5 orang saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada pula indikasi kekerasan pada tubuh korban. Meski demikian, menurut pakar mikroekspresi, Kirdi Putra, korban tidak mungkin bunuh diri, karena kondisi seorang yang bunuh diri tidak akan tertata rapi saat ditemukan. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba selesai gitu aja. Pasti ada bocoran-bocoran kecil, tapi orang nggak ngeh aja biasanya, yang baru nyambung setelah dia bunuh diri. Jadi kalau terlihat dari gerak-geriknya itu, saya tidak bisa melihat bahwa dia ada intensi buat itu. Plus satu lagi, orang bunuh diri itu biasanya pilihannya adalah dia mau cepat atau dia mau tampil tidak terlihat bunuh diri misalnya, karena tidak ingin misalnya membuat orang-orang yang ditinggal itu terganggu hidupnya, atau misalnya malu, atau misalnya jadi bahan omongan, jadi kayak kecelakaan misalnya. Atau yang satu lagi maunya cepat. Nah, kalau bayangkan bahwa kita melilit, nggak usah pakai lakban deh, pakai tisu gulung aja dililit, itu butuh waktu lama loh dan sulit loh. Dan itu pasti seseknya itu membuat tubuh itu nggak karuan gerakannya. Dan ini masih terbungkus rapih di dalam selimut, rapih juga lakbannya di muka. Buat saya ini sangat kasus yang cukup absurd dan arahnya sebagian besar sudah kecil untuk bunuh diri. Kirdi menambahkan bahwa seseorang akan terlihat dari gerak-gerik kebiasaan sehari-harinya. Jika terlihat janggal, maka akan terlihat ada sesuatu yang sedang dialaminya. Tim Liputan Ainis melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu tersangka kasus kematian Brigadir Nur Hadi, Misteri Puspita, mengajukan justice kolaborator ke LPSK. Pengajuan ini diharapkan bisa mengungkap siapa pelaku utama yang menganiaya Brigadir Nur Hadi hingga tewas.
Salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi, Misri Puspita, mengajukan justice kolaborator ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Pengajuan dilakukan melalui kuasa hukumnya. Misri ditetapkan sebagai tersangka bersama 2 orang atasan Nur Hadi, Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra. Saat kejadian, Misri Puspita berada di lokasi kejadian di sebuah villa di Gili Trawangan. Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Imade Yogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Nah, harapannya sih dengan JC ini bisa mengungkap suatu kasus ya dengan lebih jauh, terus bisa mengungkap pelaku utamanya seperti itu. Nah, di sisi lain JC ini selain karena dia terlibat pasti punya informasi penting gitu ya karena dia yang mengetahui semuanya bagian dari kejahatan tersebut. Yang pasti kami koordinasi dulu dengan kuasa hukumnya, terus lalu kita koordinasi juga dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus ini, dan yang paling utama pasti bertemu dengan pengaju JC atau pemohon JC dalam hal ini Ibu Misri ya. Kasus kematian Brigadir Nur Hadi terjadi 3 bulan lalu, tepatnya pada 16 April 2025. Namun pelaku penganiayaan Nur Hadi hingga kini masih belum terungkap. Sementara itu, Bareskrim Polri menyatakan hanya memberikan pengawalan karena adanya penerapan pasal yang kurang tepat dan menyarankan penambahan pasal. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Lisa Mariana akhirnya memenuhi panggilan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat. Kedatangannya sebagai saksi dalam kasus dugaan video asusila yang diduga diperankan oleh dirinya. Lisa Mariana dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan video porno. Di dalam sebuah video yang viral di media sosial, diduga dirinya menjadi salah satu pemeran dengan lawan seorang pria bertato. Sebelum masuk gedung, Lisa sempat menyampaikan kesiapannya memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Lisa diperiksa selama 5 jam. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat mengungkapkan pemeran video syur tersebut merupakan LM dengan seorang teman prianya berinisial F. Ada beberapa poin penting yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan. Yang pertama bahwa di mana barang bukti video yang beredar itu, yang bersangkutan telah menyatakan betul bahwa itu dirinya. Pemeran dari video itu salah satunya perempuan itu adalah dia. Demikian juga pemeran laki-laki yang sebelumnya sudah kita periksa yang menyatakan juga bahwa itu diri.